Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak dan besar kepada manusia, yang dimana jika kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala tarik sebentar saja, maka apalah daya seorang manusia. Maka saya mengajak kepada Anda dan terutama diri saya pribadi, yaitu selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menikmati bagaimana tenangnya ketika kita sholat, tenangnya membaca Al-Quran. Itu atas dimana berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bagaimana dengan kondisi Nabi Muhammad SAW berdakwah di awal-awal menyebarkan agama Islam. Salat harus mencari tempat yang aman. Membaca Al-Quran pun begitu sama. Harus mencari tempat yang aman dan tentram dari gangguan-gangguan orang yang mengganggu ketenangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata, yaitu meraih kemuliaan dengan memperbaiki hubungan antara sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang dimana kita buktikan bagaimana manusia terbentuk dari rahim seorang ibunya, yang dimana itu tidak bisa berdiri sendiri, harus membutuhkan orang lain. Siapa itu? Yaitu seorang ibu. Maka saya katakan sekali lagi, manusia adalah makhluk sosial. Sehingga manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan apa itu interaksi, yang dimana tujuan daripada interaksi itu adalah berhubungan satu sama lain, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, yang tujuannya adalah saling mendekatkan. Nah, di dalam interaksi tersebut tentunya kita berharap dan selalu berharap di dalam hubungan tersebut terus berjalan dengan baik, terus berjalan di mana tidak ada percikan-percikan api di dalam hubungan tersebut. Tetapi apalah daya, di dalam setiap interaksi, di dalam setiap komunikasi, pasti adanya percikan-percikan yang menyebabkan putusnya hubungan antar sesama. Baik itu antar anak dan orang tua, antar teman, dan lain sebagainya. Maka di dalam interaksi tersebut dibutuhkannya kebaikan dan perbaikan. Bagaimana kebaikan adalah orang-orang yang dimana mereka memperdamaikan antara satu orang dengan orang lainnya, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Dan perbaikannya adalah perdamaian itu sendiri, yang dimana mendekatkan hati-hati yang saling menjauh, mendekatkan pemikiran-pemikiran yang juga saling menjauh. Maka perbaikan perlu adanya di antara interaksi manusia. Dan di dalam interaksi manusia dan perdamaian itu sendiri adalah salah satu pintu surga, yang dimana
menghapuskan atau tidak menyebarkannya kemudaratan-kemudaratan dari perselisihan, baik itu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, yang dimana dari perdamaian tersebut, jalinan hubungan silaturahmi tersebut yang rusak tidak tersebar luaskan di kalangan orang lain. Maka bayangkan jikalau perbuatan buruk seperti itu tersebar luaskan, maka keburukan-keburukan kecil pun akan muncul, maka akan timbul yang menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha war rasula in kuntum mu'minin." Bertakwalah kepada Allah dan Rasulnya, dan berbuat baiklah antara sesama, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW juga berkata atau bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, "Maukah kamu sekalian aku tunjukkan derajat yang lebih tinggi, derajat yang lebih baik daripada derajat orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat dan bersedekah?" Maka para sahabat berjawab, "Mau." Maka Rasulullah SAW berkata, "Berbuat baiklah di antara sesama." Karena rusaknya hubungan di antara sesama ialah mengikis agama itu sendiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan yang dimana kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk selalu menjaga hubungan antar sesama kita, jalinan silaturahmi di antara kita, sehingga jika kita menjaga jalinan hubungan tersebut, maka kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sehingga dengan kemuliaan tersebut akan mengantarkan kita kepada pintu-pintu surganya. Maka mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan katakan di dalam video ini. Akhirul kalam, astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.